Ya, shalom aleihim. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Siang ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan di mana sempat viral atau bahkan sampai sekarang masih viral di TikTok, bahwa ditanyakan Yesus itu punya roh insani enggak? Hampir sebagian besar kekristenan menganggap Yesus tidak memiliki roh insani. Itu bisa dipastikan orang tersebut tidak pernah belajar. Pasti. Karena apa? Karena saya pernah kayak gitu. Jadi saya tahu persis. Kalian itu kan nggak pernah kayak saya kan? Saya udah pernah kayak kalian. Saya nggak pernah mau belajar pak dulu. Tapi sekarang kita lihat, kita balik lagi sekarang posisinya. Bagaimana kita Yesus itu gimana Derion? Kok kamu bilang pro insani? Sesat kamu. Nah ini lihat, kita lihat. Oke. Yohanes 1, pertama kita lihat sebelum dia menjadi manusia, dia itu apa? Dia itu kekal bersama-sama dengan Allah, dan dia itu adalah Allah itu sendiri. Karena pada disebutnya di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi bukan ini ngomong pada mulanya adalah firman, bukan berarti firman itu baru firman itu ada baru Bapa, bukan begitu. Dialah yang memulakan segala yang ada. Di ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, makanya disebut pada mulanya adalah firman. Jadi gitu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah kenapa Yesus disebut ilahi, bukan karena dia manusia. Jadi betul di ayat di perjanjian lama, di kitab Bilangan, di kitab Hosea yang mengatakan bahwa Allah itu bukan manusia. Betul, memang benar. Yesus itu disebut yang ilahi karena dia adalah yang firman, sang firman itu. Di mana firman itu bersama-sama dengan Allah, kekal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini dasarnya. Sekarang kita lihat firman yang bersama-sama dengan Allah itu di ayat 14 ya disebut firman itu telah menjadi manusia. Itu bukan berubah ya. Firman pada saat mengambil rupa manusia itu bukan berarti firmannya itu hilang jadi manusia. Itu berbeda. Itu namanya manifestasi. Sebenarnya kata-kata manifestasi itu kurang tepat. Yang disebut yes, egeneto, mengambil rupa, mengambil rupa kemanusiaan, seperti di Filipi 2 ayat 6 yang nanti akan saya tampilkan. Jadi gini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Di sini kami bukan kita ya. Dan kami telah melihat kemuliaannya. Itu murid-murid itu telah melihatnya itu di Gunung Tabor. Yang satu Yesus bersama Musa dan Elia ketemu. Dia kan murid-murid tiga kitab di Yohanes 17 ayat 1, di mana Yohanes, Petrus dan Yakobus melihat kemuliaan Allah terang, berupa terang itu. Yesus berubah menjadi cahaya yang terang. Itulah kemuliaan Allah. Makanya disebut kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa, bukan Bapa ya. Penuh kasih karunia, seperti itu. Lalu manusia yang seperti apa deh Yesus itu? Kita lihat di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar, yaitu Mesias kan imam besar. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Nah bedanya apa deh? Hanya tidak berbuat dosa. Itu bedanya. Jangan ditambah-tambahin. Hanya tidak berbuat dosa. Clear itu. Lagi Filipi 2 ayat 6, seperti yang tadi yang aku janjikan, yang walaupun dalam rupa Allah, firman, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini perhatikan, tidak menganggap kesetaraan. Artinya apa? Artinya sebelumnya setara, tapi dia tidak menganggap. Aderion tidak menganggap kegantengannya yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa yang jelek supaya sama menjadi kamu, seperti kamu. Nah kira-kira gitu. Berarti artinya Aderion itu jelek atau ganteng, tapi nggak menganggap kegantengannya. Nah kira-kira gitu loh maksud logika bahasa ini loh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia itu artinya sebelumnya bukan manusia, tapi menjadi sama, menjadi manusia. Karena apa? Karena dulu dia adalah firman di dalam kekekalan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah dalam keadaan manusialah dia mati. Seperti itu Filipi 2. Sekarang mana ya? Satu. Lalu kemanusiaan itu seperti apa deh? Nah ini dia. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Di dalam diri manusia itu roh manusia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Yesus itu memiliki dua kodrat. Dui kodrat ganda Yesus itu ada dua. Dia sebagai manusia sepenuhnya dan keilahian sepenuhnya. Pada saat firman itu menjadi manusia, dia benar-benar sama seperti kita, roh manusia. Seperti tadi yang dibilang di Ibrani 4 ayat 14. Hanya tidak
bedanya hanya tidak berbuat dosa. That's it. Perbedaannya hanya itu. Terus dia yang sebagai ilahi, karena dia sebelum yang ilahi itu dia adalah sang firman, yang dimana firman itu adalah Allah. Tentu dimana firman yang bersama-sama dengan Allah itu rohnya disebut Roh Kudus, Roh Allah. Itu loh. Di dalam dia kodratnya sebagai satuannya dia, esensinya sebagai yang ilahi, yaitu adalah firman. Dia tentu rohnya itu ya Roh Kudus. Tapi pada saat firman itu menjadi manusia, benar-benar dia manusia seutuhnya sama seperti kita. Itu penjelasannya, Pak. Jadi bukan berarti Yesus punya dua roh, bukan. Tetap satu roh, ke dalam keadaan manusianya tetap satu roh. Gitu. Lalu gimana deh pendapat gereja tentang itu? Ini ada di Konsili Kalsedon. Jadi ini bukan perdebatan baru-baru tahun 2022. Ini dari sejak Konsili Kalsedon sudah dibahas ini dan sudah menghasilkan konsili, sudah menghasilkan keputusan. Lihat, Tuhan kita Yesus Kristus, ini hasil dari Konsili Kalsedon ya. Ini isi dari pengakuan Imam Kalsedon. Lihat, dengan meneladani para bapak suci, kami sepenuhnya mengajarkan dan mengakui Sang Putra yang satu dengan dan sama, Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan yang sama. Kolose 2:9. Yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi ada dua kodrat yang terdiri, lihat, dalam keadaan manusia, yang terdiri atas tubuh, jiwa, dan rasional. Yang terdiri atas tubuh dan jiwa yang rasional, yang sehakikat dengan Sang Bapa dan keilahiannya. Dalam keilahiannya itu sehakikat dengan Sang Bapa karena dia adalah firman. Dan sehakikat dengan kita dalam keadaan manusianya. Sama seperti kita dalam keadaan segala hal kecuali dalam hal dosa. Ini paralel dengan Ibrani 4 ayat 14. Hanya tidak berbuat dosa. Jadi tadi sudah saya paparkan semua tentang data-data. Oh, belum selesai. Maaf. Lalu ada Rian, bagaimana dengan ada istilah Roh Yesus, Roh Kristus? Nah, di mana itu? Itu kan ada di Roma 8. Ayat berapa teh? Roma 8 ini kan. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, lah kalau roh Allah ada di dalam kamu, di dalam kita, berarti roh kita ada berapa? 2. Bukan. Nanti aku akan kasih tahu bedanya esensi ilahi dengan energi matuteon, energi ilahi. Nanti saya akan mengajarkan. Kalau nggak salah, kalau nggak salah, di VT saya juga dijelaskan kok tentang bedanya energi dan energi dengan esensi. Itu Romo Daniel guru saya itu yang mengajarkan, dan saya nanti juga akan mencoba mengajarkan seperti itu. Lihat, di sini disebut Roh Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ini diparalelkan antara Roh Kristus dengan Roh Allah. Kok bisa deh? Katanya kamu nggak ada Roh Allah. Nah, gini ceritanya. Pada waktu itu sebelum Yesus naik, Yesus kan menjanjikan tentang Roh Kudus. Jikalau penghibur, ini di Yohanes 19 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Datangnya dari mana? Dari Bapa. Yaitu siapa? Roh kebenaran yang keluar dari mana? Dari Bapa, bukan dari Yesus. Makanya dia minta apa? Ia akan bersaksi tentang aku. Nah, penggenapannya itu ada di zaman Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan, pada suatu dia mau naik oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus. Dia menerima Roh Kudus tuh, Yesus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar dari sini. Jadi Roh Kudus itu yang keluar dari Bapa dicurahkan kepada kita melalui anaknya. Makanya disebut Roh Allah. Roh Kudus itu pun juga disebut Roh anaknya, Roh Kristus, Roh Yesus. Tapi tetap namanya sumber Roh Kudus itu yaitu hanya dari Bapa. Karena yang disebut sumber itu ya Bapa, bukan anak. Kalau ada anak juga sumber, berarti punya dua sumber. Seperti Malikli bilangin, firman itu juga sumber. Lah bukan. Firman yang disebut sumber itu ya Bapa itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Gitu ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.